kurang kuat aja, Pak. Oke. Saya sudah 40 tahun lebih saya bekerja sebagai pegawai mission dan saya akan pada bulan Desember tahunnya ini. Saya ingin mau menceritakan sesudah saya berunding dengan istri, saya kata bolehlah istri yang memberikan kesaksian. Dia bilang ya sudahlah yang sampaikan katanya. Dan ini adalah pengalaman hidup alami selama bertahun-tahun ya di mission ini. Saya mau sampaikan satu pengalaman sehubungan dengan pengurusan izin dari rumah sakit, dari Balai Pengobatan Advent menjadi rumah sakit yang kurang lebih 2 tahun diurus baru keluar. Jadi pengurusannya sangat luar biasa. Hampir tiap hari kita di kantor dinas kesehatan, kanwil kesehatan waktu itu belum dinas. Dan itu terjadi pada tahun 92. Waktu Balai Pengobatan akan dan Dr. Lisa yang tadinya lahir di Rumah Sakit Advent Bandung, kemudian dipindahkan menjadi direktur di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang belum ada izin waktu itu, masih Balai Pengobatan. Dan saya lihat juga di sini ada Bapak Manurung yang pernah menjadi administrator di rumah sakit di Balai Pengobatan pada tahun tahun 80 Pak ya. 80 atau 81. Karena saya masuk di itu pada tahun 82. Nah, dari tahun 82 kita sudah mencoba untuk mencari dana dan kemudian membangun rumah sakit atau bangunan klinik itu kurang lebih 1 tahun baru ada rumah sakit yang dengan kapasitas 40 tempat tidur. Nah, dalam perjalanannya dalam pengurus izin kurang lebih dari tahun 2 itu 4 bulan kami bolak-balik mempersiapkan semua persyaratan izin rumah sakit. Hanya 4 bulan tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan suatu hal yang tidak menyenangkan. Rupanya ada anggota dari gereja kedatangan gereja dengan rumah saya dengan Balai Pengobatan ada masalah. Dan gereja menuntut supaya lantai 2 dari gedung rumah sakit itu menjadi tempat perbaktian. Karena selama ini di klinik di lantai 2 ada gereja. Nah, rupanya dimasalahkan oleh kanwil kesehatan dan bukan cuma sampai di situ. Kami harus masuk di kantor pengadilan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi saya bersyukur juga saya dengan Dr. Lisa pernah duduk sebagai terdakwa di kantor pengadilan itu.
Jadi selama 1 tahun kami bolak-balik selama setahun bolak-balik di sidang. Dan juga anggota jemaat yang ke kantor pengadilan bersupport untuk memberikan support bahwa biarlah dari klinik ini atau dari rumah sakit ini bisa menang agar kita mendapat izin. Nah, sesudah menang, lanjutin lagi. Berdoa terus. Sesudah berjalan terus, satu kali saya dipanggil seorang yang dari dinas kesehatan dan dia memberikan kepada satu surat yang mau dikirim ke rumah sakit. Nah, sesudah saya pikir wah sudahlah bahwa ini berarti sudah akan keluar izin. Sesudah saya pergi, kemudian mereka kasih dan saya baca, kebetulan ada orang-orang kesehatan itu. Lalu saya minta suratnya, kemudian saya baru keluar dari kantor, putar ke sebelah gunung sebelah itu jalan sebelahnya. Kemudian saya buka. Sesudah saya buka suratnya, tidak boleh rumah sakit atau dengan alasan bahwa rumah sakit ini tidak boleh ada rumah sakit di dekat rumah sakit umum, kemudian di depannya pasar, dan kemudian di lingkungan masyarakat. Kami selama ini yang sudah berjuang semua berdoa, saya pikir-pikir ini yang paling berdampak adalah ke Dr. Lisa. Jadi saya pulang dari kantor itu, kemudian saya ke rumah Dr. Lisa, kemudian saya bicarakan. Ya, kayaknya ini kita tidak dapat izin rumah sakit. Dr. Lisa katakan, biarlah kalau begitu saya harus ke Kupang, karena ada panggilan dari Kupang. Nah, ya kami sudah tidak ada harapan. Tapi tiba-tiba saya tidak tahu dengan jalan Tuhan bagaimana caranya itu, bahwa di waktu itu ada pemisahan antara kanwil dan dinas. Jadi kalau kanwil yang berurusan ke Departemen Kesehatan, tapi dinas adalah yang berhak memberikan izin dan operasional rumah sakit. Nah kebetulan juga, jadi saya pikir juga ini kita mau mulai. Tapi pada waktu itu ada pemikiran yang diberikan bahwa bagaimana kalau saya kemudian kami berunding di rumah sakit, ada orang yang membantu kita. Kita mesti jadikan sebagai penasehat. Dan saya telepon ke Uni, kami bicara dan akhirnya kami bicarakan baik-baik dan akhirnya kami minta Bapak Lumenta waktu itu pernah menjadi komandan Korem di sini dan waktu itu dia sudah pensiun dan menjadi ketua KONI di Bandar Lampung. Nah rupanya yang menjadi kepala dinas ini Bapak Lumenta kenal, dan kemudian yang kepala dinas ini adalah orang Lampung. Nah, waktu itu kami pergi ke rumah dari Bapak Kepala Dinas ini, saya bersama-sama dengan Pak Lumenta, kami bicara dari hati ke hati. Akhirnya seperti ada harapan
Dia katakan, cobalah kalau boleh kamu datang ke kantor dan kita coba lihat masalahnya dan kemudian kita cari jalan keluar. Nah, kita coba mulai, kita urus, dan ada beberapa teman yang seiman tapi berbeda agama dengan kita, ya berbeda, tapi mereka adalah orang Kristen, mereka dapat memberikan masukan ke kami, dan akhirnya kami buat pendekatan, sesudah buat pendekatan dengan baik, tiba-tiba saya ada panggilan satu kali dari sana. Coba kamu ke kantor. Nah, waktu saya ke kantor, kemudian ketemu dengan kepala dinas, dan sepertinya dia memberikan harapan-harapan. Dan ada sedikit yang permintaan saya sehubungan dengan rumah sakit ini. Dan akhirnya pada tanggal 1 Desember tahun 94, izin rumah sakit Advent Bandar Lampung bisa keluar. Jadi saya melihat dengan pengalaman ini bahwa luar biasa pimpinan Tuhan dan tuntutan Tuhan. Balai Pengobatan itu menjadi rumah sakit adalah semua karena berkat tuntunan daripada Tuhan. Dan akhirnya kita sama-sama merasa bangga. Meskipun dalam situasi yang kurang baik ini, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sekarang dengan karyawan kurang lebih 550 karyawan yang ada di rumah sakit bisa berjalan dengan baik. Dan biarpun saat ini sekarang ada COVID yang tadinya agak mengganggu operasional rumah sakit ini, tapi saya lihat dalam bulan Juni ini sudah agak membaik, dan biarlah lembaga Tuhan ini akan tetap dipeliharanya untuk sekarang dan selanjutnya, dan biar betul-betul rumah sakit ini jadi sarana pengabaran dan banyak bisa bertobat melalui lembaga Tuhan yang kita cintai ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Elon Manawan yang sudah membawakan kesaksian yang begitu menguatkan kita bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun banyak rintangan yang dihadapi, tapi kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan jalan. Mungkin kita perlu juga berdoa nanti untuk keluarga Bapak Elon Manawan ini nanti. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Praise dan Prince. Yesus berhasilkan kehidupan seorang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus berhasil
Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik kecil, Pres dan Prince Manurung. Kiranya Tuhan memberikan karunia yang lebih banyak lagi, memberkati adik-adik kecil ini dalam pertumbuhan imannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang kembali akan dibawakan oleh Bapak Elon Manawan. Oke, selamat malam untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pres dan Prince yang sudah menyanyikan lagu yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saya berterima kasih juga saya bisa ketemu dengan saudara-saudara yang ada di Palembang semua. Baik, terima kasih kepada Dr. Linianti yang sudah memberikan kesempatan. Kemudian juga kepada adik saya yang saya lihat ada di sana juga. Dan Pak Manurung. Dan saya lihat keluarga Morong. Bapak Ketua Daerah kita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan renungan pada malam hari ini. Saya rasa dalam 100 hari berdoa ini sudah ada diberikan judul-judul kepada setiap pembicara yang saya lihat bahwa diberikan judul dan hanya garis-garis besar sebagian yang diberikan untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan pada hari-hari berdoa ini. Kalau saya melihat dari judulnya, janji kekuatan. Kalau dari janji kekuatan ini, dari pengalaman hidup saya yang kurang lebih 40 tahun di daerah Sumatera Selatan ini, yang tadinya saya di Prabu Muli 1 tahun. Dan saya berterima kasih juga waktu saya di Prabu Muli, ada banyak saudara-saudara kita yang datang dari Palembang. Kita buat PA di bawah pimpinan Dr. Linianti, keluarga Pak Aritonang, sama-sama datang menguatkan kami di Prabu Muli. Sebelum kami di Prabu Muli juga, ada kurang lebih 2 tahun 3 bulan kami di Pangkal Pinang, di klinik Pangkal Pinang. Dan kami tinggal di gereja, dan kami melihat
banyak berkat-berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan selama kami di Pangkal Pinang juga. Waktu di Pangkal Pinang, saya lihat klinik kita bisa ada perkembangan. Dan tadinya saya rencanakan bahwa kita akan bangun tadinya klinik yang baru di sana, gedung yang baru. Tapi sampai saya keluar dari Pulau Bangka ini atau dari Pangkal Pinang, gedungnya juga tidak pernah jadi dibangun, tanah klinik juga tidak jadi. Kemudian dipindah di Prabu Muli juga, di Prabu Muli hanya 8 bulan. Kemudian kami dipindahkan ke Bandar Lampung. Yang Bandar Lampung waktu itu sebagai administrator adalah Bapak Sianipar, tapi sebelumnya adalah Bapak Pendeta Manurung. Jadi dengan melihat semua yang terjadi di organisasi ini, kalau dipikir-pikir sebagai manusia, bisa jadi rumah sakit, bisa jadi perkembangan yang luar biasa di daerah Sumatera Selatan, ini semua hanya karena kuasa doa dan janji Tuhan bahwa Dia akan berikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan. Semuanya umat Tuhan. Kepada umat-umat Tuhan yang mau menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita baca ayat intinya yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 13, mungkin Ibu Manawan bisa baca. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi luar biasa. Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya lihat dalam perjalanan hidup ini, kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita diri sendiri. Mungkin kita katakan bahwa kita punya fisik atau tubuh yang sehat. Kita bisa melakukan apa saja. Kemudian kita pikir bahwa kita punya mental kuat dalam menghadapi segala masalah. Saudara-saudara tidak mudah menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Saya bersyukur sudah sekitar hampir umur 65 tahun ini. Tuhan masih memberikan kebijaksanaan, akal budi, dan kekuatan untuk bisa menghadapi semua masalah itu. Kalau dipikir-pikir, sudahlah, segala yang terjadi kadang-kadang kita sudah mau merasakan bahwa ada yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak sanggup lagi menjalani. Tetapi kita yakin bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita punya keterbatasan finansial, mungkin kita banyak uang, banyak tabungan kita, tapi seketika juga bisa tiba-tiba ludes, sekejap hilang. Mungkin kita katakan kita punya banyak pengetahuan, tapi saudara-saudara, kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa berhasil dalam hidup kita. Dikatakan bahwa segala perkara, ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang besar dan kecil, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk kita hadapi. Dikatakan Dia akan menanggung, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan ada apa-apa. Apapun yang kita banggakan di dalam hidup ini, mungkin karena kita jadi pimpinan, seperti saya sudah katakan, kita punya kekayaan, kita punya pengetahuan, dan lain-lain. Semua itu tidak menjadi kebanggaan di dalam hidup kita. Tetapi kalau ada bersama dengan Tuhan, kepemimpinan kita bisa bagus,
harta yang kita dapat kita bisa gunakan lagi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ilmu yang kita dapat kita bisa kembangkan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dengan demikian dikatakan bahwa kita bersama dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan di dalam kehidupan ini. Kenapa Paulus boleh dikatakan sebagai salah satu rasul yang luar biasa? Apa yang dia dapat? Coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat 10 dan 2 sampai 12. Filipi 4 ayat 10 sampai 12. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam keterangan dalam Filipi 4 ini dan seterusnya yang kita lihat, kita bisa bahas di sini. Rupanya Paulus ini mempunyai kesempatan bersama dengan umat-umat yang ada di Filipi, di jemaat Filipi. Mereka saling memberikan kekuatan rohani. Dan akhirnya katanya Paulus itu dapatkan itu semua. Dia dapat belajar di dalam kehidupan ini. Dia bisa belajar dengan kerendahan hati, seperti sifat-sifat di mana ada roh Tuhan ada di dalam diri kita. Maka itu akan bisa terjadi dalam hidup kita. Dia belajar dan dia katakan bahwa dia mendapat kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Karena dia sudah belajar dari jemaat Filipi. Dan banyak sekali umat-umat di Filipi yang kalau kita lihat juga kayaknya di daerah Eropa itu dan di sekitar situ juga saya rasa ada gereja Tesalonika dan ada gereja juga yang dikatakan mereka itu mempelajari firman Tuhan setiap saat. Dan rupanya isi firman Tuhan ini yang mereka hidupkan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Paulus dan umat-umat Tuhan yang ada di sana mendapat kekuatan rohani. Bagaimana Paulus bisa puas? Kepuasan tidak datang melalui kekuatan kemampuan atau kekuatan berpikir positif. Hanya Yesus Kristus yang memungkinkan untuk kita merasa puas. Coba kita baca dalam Filipi 4 ayat 13 sampai 18. Filipi 4 ayat 13 sampai 18. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara kita lihat dari pengalaman dari Paulus ini, bagaimana luar biasanya komunikasi yang ada di dalam jemaat itu. Sehingga biarpun Paulus sudah pergi dari situ, mereka siapa? Mengirimkan bantuan, mengirimkan dana untuk dia dalam pelayanan itu. Tapi Paulus katakan,
yang saya butuhkan adalah kita bisa setia semua di dalam Tuhan. Sambil melakukan itu, tapi kita tetap setia di jemaat. Setia antara sesama teman di gereja. Setia di jemaat itu, dan itu akan membuat satu lambang bahwa kita akan bertemu nanti di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Meskipun banyak kesulitan-kesulitan, saya melihat dengan kesulitan yang kita hadapi sekarang, ada juga banyak keuntungannya dengan COVID ini. Kami merasa dalam rumah tangga, anak-anak bisa kumpul, dan kemudian kami bisa berbakti, memuliakan Tuhan setiap hari, berdoa, membaca Alkitab, dan ya memang rasanya seperti ada sedikit lebih besar ya untuk biaya di rumah, makan, minum, dan lain-lain. Tapi saya lihat berkat Tuhan itu sangat luar biasa. Berkat kebahagiaan di dalam rumah tangga, berkat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita, itu tidak ternilai harganya. Kami juga baru kemarin rapat dengan pimpinan UNI. Kami utarakan masalah mengenai rumah sakit ini. Dan kalau kita lihat di rumah sakit ini, kami mulai berhitung dari sejak terjadinya wabah ini, sepertinya dalam operasionalnya sudah pasti terganggu. Kita bisa bayangkan, yang tadinya pasien bisa 120, dalam bulan April itu, dengan bulan Mei, hanya 30, 40, 50 pasien. Saya terus berpikir yang opname. Dan juga yang berobat jalan, turun drastis. Dari kurang lebih 600 pasien sehari, tiba-tiba menjadi 200. Sesudah kita hitung-hitung, income pada bulan April, biasanya tagihan BPJS ini segini besar, kok sekarang sisa setengahnya. Dan itu tidak mengcover untuk menggaji semua income dari, untuk membayar gaji dari seluruh karyawan. Tapi sesudah kami berhitung kemarin, bicara dengan Pendeta Sitorus dan semua tim, sepertinya kita masih bisa ke cover sampai bulan Agustus. Sesudah itu ada masalah. Tapi kita katakan biarlah, coba kita jalan, pasti Tuhan akan buka jalan. Ya memang saat ini pasien sudah bertambah sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. Dia paling naik ke 70 pasien atau sekitar 60 ke 70, kurang lebih sekitar kalau bor rumah sakit mungkin sekitar 40%. Dan kita lihat makin naik. Ya kita tahu COVID ini kapan berakhir. Tapi yakinlah bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan tetap pelihara lembaga Tuhan ini. Dia tetap akan pelihara daerah Sumatera Selatan. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini, saya lihat di Sumatera Selatan, belum ada yang ceritanya kena COVID. Ya. Memang di rumah sakit ini, kadang-kadang kalau sudah batuk-batuk, berhitung hari ya, ini bagaimana ini? Ada apa ini yang akan terjadi? Terlebih seperti saya, sepertinya sangat sensitif. Rasanya batuk sedikit, sudah berpikir yang lain-lain, yang aneh-aneh. Tapi dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, dikatakan kalau kita bersama dengan Tuhan, segala kekhawatiran kita tidak perlu takut. Karena Tuhan yang akan memelihara kita dalam segala kesulitan kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sungguh luar biasa. Allah akan beserta kita. Apa katanya tadi Ibu? Memenuhi semua apa? Keperluanmu Semua keperluanmu menurut kekayaan menurut kekayaanmu dan kemuliaannya dan kemuliaanmu dalam Kristus. di dalam Kristus. Jadi kekayaan apapun yang ada pada kita, kalau kita muliakan Tuhan, itu semua akan menjadi apa? Berkat bagi kita. Menjadi kekuatan bagi kita. Jadi biarlah tantangan yang akan kita hadapi ini, kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya. Pendeta Pak Ketua, Pendeta Wijaya, ya mungkin kita takut ya operasional rumah sakit, kita takut operasional daerah, tapi kita yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan, tantangan apapun yang ada pada kita, ada kekuatan besar yang dari surga yang akan menopang kita. Dan ini adalah menjadi keyakinan kita semua. Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dan itu membuatnya sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah. Bahkan dosa pun sudah diselesaikannya. Tidak ada waktu sedetik pun di mana Allah akan meninggalkan kita. Tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita yang akan datang. Mudah-mudahan kutipan ini akan menolong kita bahwa ada sumber besar kekuatan dari surga yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Di 100 hari berdoa ini, hari yang ke-90, di mana kita sudah saling mendoakan. Biarlah doa-doa kita itu akan menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Ada yang pernah sampaikan ke saya, katanya begini. Kita tidak perlu takut untuk menjauhi masalah yang datang kepada kita. Tapi kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita punya bahu yang sanggup memikul beban yang datang kepada kita. Supaya Tuhan memberikan kepada kita imun yang kuat yang bisa menghadapi COVID. Agar dengan demikian kita bisa terhindar. Dan bila keyakinan ini ada pada kita, maka kita bisa berhasil di dalam kehidupan kita. Yesus setuju untuk menanggung beban kita hanya ketika kita percaya kepadanya. Dia berkata, "Datanglah kepadaku, kamu yang lelah, letih, lesu, beri aku beban, aku akan menanggung beban, dan percayalah padaku untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia." Jadi Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Beban yang kita hadapi, tanggung jawab yang kita hadapi, atau yang lain-lain, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, di kantor, dimanapun kita berada. Baik pun itu di tempat kita ada bertani atau berusaha. Semua kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Biarlah kekuatannya menjadi ketergantungan kita, rahmatnya dan kekuatan kita. Dia yang kepercayaannya kepada Tuhan akan dapat berkata, aku bisa melakukan semua itu di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi, semua yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam sekolah kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita lakukan di dalam Dia. Artinya, bersama dengan Tuhan, kita bisa sukses. Di luar Dia, tidak akan ada kekuatan. Tapi di dalam Dia, pasti ada kekuatan, damai, sejahtera, dan pernyataan
poin penting untuk kita lakukan. Belajarlah untuk berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Maukah kita memilih hari ini untuk percaya pada kuasa Allah yang telah disediakannya bagi kita dengan iman? Maukah kita percaya kepada Yesus, firman-Nya yang menjadi manusia, untuk memberikan kita kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya? Maukah kita bekerja dengan Yesus untuk menjalani kehidupan yang menyembuhkan dan menolong kita di dalam segala pemulihan kehidupan kita? Kita lihat dalam berita-berita ini ada berita yang dari luar, di mana ada seorang suster yang telah mengikuti 100 hari ini berdoa, dan kemudian dia telah mulai pergi ke gereja. Dan juga dalam berita yang kita terima bahwa di Filipina banyak sekali pimpinan-pimpinan yang akhirnya berkomitmen untuk bekerja lebih baik untuk Tuhan dengan adanya COVID ini. Jadi biarlah saudara-saudara kita semua yang ada di Palembang ataupun di mana kita berada, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin dengan pengalaman COVID ini akan menolong kita. Kita merasa bahwa sebagai manusia ini kita tidak ada arti apa-apa. Saya bisa melihat bagaimana kekuatan COVID ini membuat segala lumpuh, baik dari keuangan, dari ekonomi dan lain-lain semuanya. Bahkan yang kita bisa rasakan dari gereja atau dari rohani ini, itu pun bisa, Pak. Sepertinya bisa kena dampak. Kita tidak bisa ke gereja bersama-sama, kita hanya di rumah. Tapi yang saya sampaikan tadi, biarlah ini juga dengan pengalaman ini, COVID ini menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita semua lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada jabatan yang membuat kita akhirnya sekarang tidak ada merasa bahwa, oh kalau saya presiden saya tidak kena COVID. Tidak menjadi jaminan. Karena saya orang kaya, saya banyak uang, saya tidak akan kena COVID. Itu tidak ada jaminan. Dan saya melihat bahwa Tuhan mau untuk kita, Pak, mendekatkan diri dengan Tuhan. Agar janji-janji Tuhan melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita, semuanya datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih untuk Bapak Elon Manawan yang sudah mengingatkan kita bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kita kekuatan dan sukacita. Kita akan berdoa yang dengan 3 orang pendoa. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Daniel Saputra, kemudian yang kedua pendoa yang kedua Ibu Dr. Linianti Saputra, dan pendoa yang ketiga adalah Saudari Dr. Airin Saputra. Di antara topik-topik doa yang sudah dikirimkan lewat WA kepada kita, adakah yang perlu kita doakan pada malam hari ini? Bu Syahan. Iya, Pak. Pendoa ketiga adalah Kevin, karena Arin baru pulang kerja, jadi dia ini. Kemudian kita doakan Ibu Deborah Panggabean, Pak Dede, yang hari ini baru pulang dari rumah pemulihan. Dari rumah pemulihan ke rumah sendiri. Semoga di rumah sendiri dia bisa lebih sehat secara mandiri. Halo, Bu Dewarai, Panggabean Pak Dede.
Ya. Baik, nanti untuk Eh, mendoakan Ibu Deborah, kita minta kesediaan Daniel Saputra. Ibu sehat. Ya, saya, halo, Ibu sehat. Ibu Sihan. Tolong didoakan, karena besok saya ambil bagian, sementara sekarang kesehatan kurang prima. Semoga itu tidak menghalangi saya besok hadir. Sekali lagi doakan saya Pendeta Deha Manurung. baik, kita juga berdoa untuk Pendeta Deha Manurung agar Tuhan menjamah, memberikan kesehatan kepada pendeta agar besok bisa dapat ambil bagian. Untuk mendoakan Pendeta Deha Manurung, kami minta kesediaan Ibu Dr. Lin Saputra. Ada lagi yang perlu kita doakan? Saya tadi katakan bahwa kita akan berdoa untuk pembicara kita, Bapak Elon Manawan. Kita akan berdoa. Dan khusus juga berdoa untuk Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, agar Tuhan tetap memberikan kuasanya kepada rumah sakit ini sebagai lembaga Tuhan untuk melakukan penginjilan. Ini nanti Saudara Kevin Saputra yang akan berdoa untuk itu. Ada lagi yang akan kita doakan? Coba bisa diulang ya tadi? Kurang dengar tadi. Doa tambahan buat Kevin, berdoa untuk keluarga Bapak Elon Manawan agar selalu diberkati oleh Tuhan, dan berdoa juga untuk Rumah Sakit Advent Bandar Lampung agar Tuhan memberkati rumah sakit ini tidak berdampak dalam kesulitan biaya operasional, karena kita tahu sekarang bahwa corona ini sangat mempengaruhi segala segi aspek kehidupan kita. Sudah jelas, Kevin? Oke, makasih. Doakan. Kalau tidak ada, kita mulai berdoa. Kita minta kesediaan Setelah aku selesai berkomunikasi dengan Baik, saudara-saudara sekalian, bisa dengar suara saya? Halo? Bisa. Kita ambil posisi yang nyaman bagi kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah Maha Kasih, Allah yang amat mencintai kami manusia yang berdosa, sehingga rela turun merendahkan diri menjadi manusia yang hina dan mati di kayu salib agar kami manusia yang berdosa, manusia yang suka melanggar perintah-Mu dapat ditebus dari dosa, dikuatkan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga dan kembali menjadi anak-anak. Terpujilah nama-Mu, besarlah kuasa-Mu di bumi dan di surga. Ribu puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu karena Engkau telah memimpin acara kebaktian 100 hari berdoa kami pada sampai saat ini hari ke-90 telah berjalan dengan lancar. Berkati kami semuanya di sini agar kami dikuatkan dan dapat menanggung semua pencobaan ini yang datang kepada kami, agar kami dikuatkan menghadapi semuanya. Biarlah Engkau menguatkan keluarga Bapak Elon Manawan di Lampung yang telah mengambil bagian pada saat ini, memberikan kesaksian bagaimana pergumulan yang mereka hadapi di dalam mengurus izin untuk membangun rumah sakit, dan juga pergumulan yang mereka hadapi pada masa pandemi ini. Biarlah Engkau mengatur yang terbaik semuanya. Dan biarlah Engkau membuat ini menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, dalam surga kami berdoa agar Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu yang kami baca, kami dengar, dan kami pelajari,
dan kami dapat mengerti bagaimana indahnya pengorbanan yang telah Engkau berikan. Pada saat ini kita berdoa agar Engkau memberikan kepada kami iman yang kuat, kepercayaan kami yang bertumbuh untuk selalu mempercayai tuntunan yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun seringkali kami merasa Engkau terlepas daripada kami, tetapi kami tahu dan percaya bahwa Engkau akan selalu berada di kami. Pada saat ini kami juga datang padamu agar Engkau dapat membantu kami, memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami untuk mengambil kebijakan di dalam pandemi 19 ini. Berikan kepada kami semuanya imunitas, agar kami dapat terbebas dari serangan penyakit ini. Berikan juga kepada hamba-hambamu dan semuanya umat-umatmu, baik di kota Palembang maupun di seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia, agar Engkau dapat dipuji dan dimuliakan. Pada saat ini kami juga datang dengan segala kerendahan hati kepada kami, agar Engkau dapat menjamah saudara-saudara kami yang dalam pemulihan penyakit yang mereka hadapi. Seperti hamba-Mu, yang Engkau memberkati tangan kami agar semua dapat segera pulih dan dapat bekerja seperti biasa. Demikian juga dengan Ibu Mena Fernandes, biarlah Engkau memberkatinya dengan segala pergumulan penyakitnya. Bapak Asep Supriyatna, biarlah Engkau memberkati pendeta ini. Dan dengan Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Bapak Wilson Pakpahan, Saudari Syucian di kota Palembang, biarlah Engkau membantunya. Demikian juga dengan dengan Dennis Kelon, berikan Engkau pemulihan kepadanya setelah sembuh dari COVID-19. Dan demikian juga dengan Ibu Sri Ginting. Pada saat ini kami juga bersyukur karena Engkau telah menuntun dan membimbing dan menjagai Ibu Deborah Panggabean Pardede yang telah Engkau sendiri. Biarlah Kau menjagainya, memberikan kekuatan kepadanya agar dia dapat secara mandiri mengurus dirinya, dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terkena COVID-19, seperti keluarga Edison Huta Barat di Seattle, Amerika, dan Bapak Michael Rotensulu di Denver, Colorado. Demikian juga dengan Dr. Darmawan Yamin. Biarlah Engkau memberkati mereka, menjamah mereka, menunjukkan kuasa-Mu kepada mereka, menjamah hati mereka agar mereka selalu berserah kepada-Mu, membuat mereka dapat datang kepadamu dan mempercayai akan kesembuhan yang Kau berikan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Sutrisno. Biarlah Engkau memberkatinya, menjagainya, memberkati segala usaha tangannya, memberkati dia agar dia selalu dapat dekat dengan Engkau. Pada saat ini kami datang, semuanya ini kami sampaikan atas nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh istri hamba-Mu. Bapa Tuhan kami dalam kerajaan sorga, kami datang padamu memohon keampunan dosa kami supaya jangan terhalang segala permohonan kami. Kami juga memohon Tuhan, pada saat keadaan demikian, banyak rumah tangga yang mengalami perpecahan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam rumah tangga ini, agar mereka tetap setia dan tetap rukun dan damai dan bergantung padamu Tuhan. Dalam suasana demikian juga Tuhan, banyak sekali keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah Tuhan memberikan pada mereka berkat yang limpah Tuhan, agar mereka dapat membiayai rumah tangga mereka dan mereka pun dapat selalu setia kepada Tuhan. Kami khusus mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat, seperti Pendeta DH Manurung. Biarlah Tuhan memberkati beliau, agar beliau dalam keadaan sehat dan besok bisa melayani di kota Palembang. Juga kami khusus mendoakan saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tim medis di rumah sakit. Dr. EU Manawan, Irene Saputra, Dr. Michael, Dr. Eki Sinaga, Ibu Suryanti Sihaan, Berliana Situmorang, dan Uli Purba. Biarlah Tuhan selalu memberikan daya tahan tubuh mereka yang baik, agar mereka jangan terkena penyakit COVID-19 ini.
Khusus juga kami mendoakan rumah-rumah sakit Advent Tuhan, dan tim medis serta para medis yang bekerja di sana. Baik Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung, dan Rumah Sakit Advent Manado. Berikanlah mereka semua tenaga-tenaga medis dan orang yang bekerja di rumah sakit ini kesehatan Tuhan, dan agar mereka dapat selalu dalam keadaan sehat dan bergantung padamu Tuhan. Pada saat ini juga kami baik yang bekerja, yang kuliah, yang jauh daripada orang tuanya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan pada mereka, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Juga kami mendoakan Suster T di Tanzania, yang menjadi Advent dan mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan menguatkan imannya, dan ia tetap setia kepada Tuhan. Pada saat ini juga kami mendoakan saudara keluarga daripada Bapak A. Purba. Kiranya Tuhan memberkatinya, memberikan kesehatan, memberikan segala berkat yang baik pada mereka Tuhan dan anak-anaknya. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena doa ini kami serahkan kepadamu. Biarlah doa ini akan dilanjutkan sama Kevin Saputra. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena kami mendengar bahwa adanya pusat pelayanan yang baru di Belarus yang telah dibuka. Tuhan, Engkau yang telah membantu dalam pembukaan pusat pelayanan ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan juga akan memberkati pusat pelayanan ini untuk bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong para pelayan-pelayan dan pekerja-pekerja di ladang-Mu, agar melalui pusat pelayanan ini banyak orang yang akan mengenal kasih Kristus. Bapa dalam di surga, kami juga bersyukur bahwa kami di sini dapat mengikuti ibadah Zoom. Tapi kami teringat Tuhan, beberapa saudara kami, teman kami, di dalam jemaat kami, ada yang tidak bisa ikut Zoom karena berbagai alasan. Tuhan, tolong berkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami. Berikan mereka juga selalu kesehatan, berikan mereka juga selalu iman untuk setia kepada Tuhan. Tidak mereka meluangkan waktu untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang rentan untuk terkena COVID-19. Kiranya Tuhan menjamah orang tua kami Tuhan, agar mereka bisa selalu sehat dan tidak ter-COVID-19. Adalah kami berdoa untuk sekolah kami, khususnya di daerah kawasan selatan, Sumatera kawasan selatan. Tuhan tahu Tuhan bahwa sekolah ini menjadi salah satu pusat pelayanan juga Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang di masyarakat bisa mengetahui kasih Kristus, mengetahui kebenaran melalui sekolah kami. Tuhan tolong kirimkan orang-orang yang akan sekolah supaya bisa kami diberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua Lembang mendidik kami untuk mengajarkan kegiatan sekolah kami dan juga untuk memberikan kami nasihat-nasihat. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak di JC Hombing. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan lindungi keluarga ini. Dan Tuhan gunakan mereka sebagai alat Tuhan. Dan khususnya kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Elon yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami senang Tuhan mendengar perkabaran yang diberikan oleh Bapak Elon. Tuhan berkati keluarganya. Begitu juga pergumulannya Tuhan terhadap Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam biaya operasional. Tuhan, kami tahu mujizat Tuhan. Kami tahu Tuhan campur tangan kami ini Tuhan menjadi sempurna. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Sampai di sini acara kebaktian. Oh, baik, saya lupa.
Kita tutup acara kita ini dengan bernyanyi lagu penutup kita, lagu show nomor 237 yang akan dipandu oleh keluarga Pendeta Hengki Wijaya dan doa penutup oleh Pendeta Hengki Wijaya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Jadikan aku milikmu Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Aku selalu rindu beriman, lebih dekat padamu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dengan darah-Mu, oleh kuasa damai-Mu. Kau pengharapan segenap jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sukacitaku tidak terkira dekat pada tata-Mu. Saat ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami puji Engkau ya Tuhan, oleh karena malam hari ini kami satu hari lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih oleh karena kesempatan boleh beribadah di dalam rangkaian 100 hari berdoa. Tuhan memberkati perbaktian yang diadakan malam hari ini, agar itu boleh naik menjadi bauan yang harum di hadapan hadirat Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami sekalian yang mengikutinya. Terima kasih oleh karena kesaksian yang kami dengar yang disampaikan oleh Bapak Ellen Manawan. Demikian juga renungan. Biarlah Tuhan memberkati supaya semuanya itu boleh memperlengkapi kami untuk lebih baik di dalam menyediakan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, berkati semua partisipan acara malam hari ini. Berkat dari sorga kiranya menjadi bagian mereka semua. Terima kasih oleh karena kami boleh berkesempatan berdoa bersama. Tuhan, kiranya doa yang kami layangkan naik menjadi bauan yang harum di hadapan Tuhan. Berkat bagi kami sekalian. Apabila malam hari ini kami akan mengakhiri perbaktian kami, beserta dengan kami apabila kami berpisah dari aplikasi ini. Jaga lindungi kami sepanjang malam kami istirahat. Bangunkan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Berkati dalam pekerjaan sepanjang hari besok dan kumpulkan kami kembali besok malam di dalam kelanjutan 100 hari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang baik, yang mendengarkan segala doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan memberkati kita semua yang hadir dalam kebaktian ini. Selanjutnya waktu ini kita serahkan kepada Pendeta Desi Marmata untuk menyampaikan pengumuman. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga keluarga yang sudah melayani
di ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-90 pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak Ibu saudara-saudariku. Besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-91 yang akan melayani kita protokol Ibu M.Y. Simatupang, lagu buka lagu Sion nomor 175, keluarga Bapak Boy Makadada, doa buka Ibu Norma Makadada, kesaksian oleh Ibu Manurung, lagu pujian keluarga Stephen Supit, firman penghantar doa Pendeta D. Manurung, materi dari Fokus 2. Dan untuk pendoa kita besok malam, yang pertama Bapak H. Sitompul, yang kedua Ibu D. Sitompul, dan yang ketiga Saudari Sitompul. Lagu penutup, lagu Sion nomor 389, keluarga Pendeta Desmar Mata, dan doa penutup Bapak Pendeta D. Manurung. Inilah yang untuk besok ibadah 100 hari berdoa. Untuk waktu selanjutnya, kami serahkan kepada Ketua Daerah Bapak Pendeta Hengki Wijaya. Kami persilahkan. Baik, salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita boleh kembali menyelesaikan satu hari di dalam rangkaian 100 hari berdoa. Terima kasih oleh karena dari malam ke malam banyak yang hadir, baik umat-umat Tuhan di distrik Palembang maupun dari luar, dari Lampung, dari Medan, dari Brastagi, dari Jakarta, demikian juga Ibu Korisanger dari Belanda yang selalu hadir bersama dengan kita. Terima kasih secara khusus kepada Bapak Elon Manawan dan Ibu yang telah hadir dan memberikan kesaksian sekaligus renungan. Saya percaya itu boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih kepada Pendeta Denis Simarmata, Pendeta Alpen, dan semua partisipan malam hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, kalau ada mungkin pengumuman tambahan dari Pendeta Simbolon atau jemaat, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan ibadah kita malam hari ini. Kita akan bertemu besok malam di waktu yang sama dalam ibadah 100 hari berdoa. Kami menyampaikan terima kasih banyak, selamat malam, dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam. Terima kasih. Manurung, terima kasih Pendeta John. Halo. Selamat melayani malam pulang Pendeta Manurung, Ibu. Doakan supaya sehat. Amin. Malam semuanya. Malam. Terima kasih Bro. Mana? Oh. Nah, itu suaminya. Terima kasih. Terima kasih. Abu. Pak Boy. Ya, terima kasih. Papi nggak kelihatan. Langsung tidur. Ajak tidur. Maklum. Jadi dia sudah besok. Jangan lupa besok. Besok sehat-sehat. Siap.
besok kita mampir ke Bom Baru. Oke. Ya. Oke, selamat malam. Sampai besok. Terima kasih. Oke, Pendeta Nenggolan. Terima kasih. Sama-sama. Sini bisa ketemu, di Jakarta nggak bisa. Gara-gara COVID ketemu. Koni ya, selamat malam Tante Koni. Ya. Sudah. Mari. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Oke. Sampai baku dapat besok. Amin. Lupa Mas. Pak Nenggolan. Kapan ketemu di Jakarta? Kalau ada 17-an ya. Kelihatannya bisa enggak ada 17-an. Katanya tunggu pergi dulu si COVID. Si COVID ya. Iya. Soalnya dia pasang ranjo-ranjo. Iya tuh. Enggak pergi-pergi ya. Tapi tulang dengan tulang tetap prima ya. Puji Tuhan ya. Enggak sampai ke rumah sakit lah. Oke lah, selamat malam. Oke lah, selamat malam. Oke. Salam untuk keluarga Pak Nenggolan. Ya tulang. Ya tulang. Udah ya.